Oke, hari ini kita akan diskusikan tentang ini ya, matriks kebalikan bersyarat. Ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas tentang MKU ya, matriks kebalikan umum. Nah, ini ada namanya matriks kebalikan bersyarat. Nah, definisinya, jika kita punya matriks A ukurannya M kali N, ini bisa N kali N juga bisa ya, disebut matriks A pangkat C ya. Sebuah matriks A pangkat C ini didefinisikan sebagai matriks kebalikan bersyarat atau conditional inverse matrix. Nah, ini kita singkat aja ya, matriks kebalikan bersyarat kita ganti MKB saja biar mudah diucapkan. MKB jika dari A jika dan hanya jika memenuhi ini ya. Nah, kalau di buku-buku MKB ini biasanya disebut sebagai C inverse dan MKU disebut sebagai G inverse. Nah, di sini ya diperhatikan yang ini ya definisi ini. A dikalikan A pangkat C dikalikan A sama dengan A. Ini kalau kita perhatikan MKU ya. Nah, ini MKB. Yang ini MKU. Nah, bedanya di mana ya? Nah, kalau matriks kebalikan bersyarat, nah, hasil kali ini ya, A kali A pangkat C dikalikan A, ini hasilnya Hermit, bentuk Hermit. Nah, nanti bentuk Hermit itu seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau di MKU, nah, dari MKU ini berarti bisa ada dua kemungkinan. Ini bisa bentuk Hermit, nah, ini bisa tidak bentuk Hermit. Ya, nah, maka dari situ, maka dari ini ya, MKU ini pasti MKB, tapi MKB belum tentu ya. Tentu MKU ya. Nah, dari definisi ini. Nah, nanti bentuk Hermit itu seperti apa? Yang ini kita lanjut ya. Ini bentuk Hermit ya. Nah, ini biasanya matriks Hermit itu inisialkan dengan H ya. Nah, ini kita punya sebuah matriks Hermit yang ukurannya N kali matriks H yang ukurannya N kali N. Nah, dari sini berarti Hermit H-nya itu harus wujud sangkap. Ya, merupakan bentuk Hermit jika dan hanya jika memenuhi 4 kondisi berikut. Ya. Yang pertama, H-nya ini merupakan segitiga atas atau minimal diagonal ya. Nah, kemungkinan bentuknya itu segitiga atas atau diagonal. Kalau bentuknya segitiga bawah, berarti itu bukan bentuk Hermit ya. Nah, yang kedua, hanya ada 0 dan 1 pada diagonal utama. Berarti kalau kita punya matriks ya, ukurannya 3 kali 3 gitu ya. Ini diagonal utamanya. Nah, di diagonal utama ini, nilainya kalau enggak 0, ya 1. Nah, selain itu tidak diperbolehkan ya untuk bentuk Hermit. Nah, misalkan contoh ya, ini kita hapus dulu. Kita punya matriks 3 kali 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini misalkan ya, bentuk Hermit itu, misalkan sini 1, 1, 0 gitu ya. Kan kalau diperhatikan di diagonal utamanya nilainya 1 atau 0 gitu ya.
Bisa 1 semua, bisa 0 semua, atau bisa 1 atau 0 gitu ya. Nah, yang poin ketiga ya, jika baris yang elemennya diagonalnya 0, maka setiap elemen pada baris tersebut adalah 0. Perhatikan, ini diagonalnya ada 0 ya. Misalkan diagonal 0 di sini, nah, maka satu baris ini harus 0 semua. Ini 0, dan ini 0. Ini yang poin ketiga. Nah, poin keempat, jika sebuah baris mempunyai elemen diagonal 1, maka elemen lain pada kolom diagonalnya adalah 0. Nah, maksudnya, kalau kita udah punya di sini nilainya 1 pada diagonal utama, maka di bawah dan di atasnya juga harus 0. Berarti ini 0, ini kan diagonal utama ya, nilainya 1, maka di sini 0. Nah, ini ada bentuk Hermit. Nah, yang kosong ini ya, ini bebas ya, A sama B. Nah, ini contohnya aja ya, ini masih contoh. Bentuknya bisa macam-macam. Misalkan AB-nya kita ganti ya. Misalkan sama AB-nya kita ganti misalkan min 1 sama 2. Ini ada bentuk Hermit. Memenuhi 4 kriteria ini ya, sudah memenuhi bentuk Hermit. Nah, kalau kita perhatikan ya, ternyata bentuk Hermit ini sama seperti bentuk echelon baris reduksi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan sama seperti matrik echelon baris reduksi ya. Kan kalau matrik echelon baris reduksi, jika ada kolom yang memuat utama 1, maka kan atas sama bawahnya itu harus 0. Ini utama satunya, berarti kan bawahnya harus 0. Yang ini utama 1, berarti atas sama bawahnya 0. Yang kedua, jika ada 0 semua, itu harus letaknya di bawah. Itu untuk echelon baris reduksi ya. Ini 0, 0, 0, ini sudah termasuk sudah diletakkan di bawah ya. Nah, maka dari itu ini persis seperti echelon baris reduksi ya. Dari sini ya, maka echelon baris reduksi ini pasti Hermit. Nah, kalau A-nya ini kalau A-nya itu harus wujud sangkal ya, N kali N. Nah, nanti kita hasilkan baris reduksi, hasil baris reduksi itu ada bentuk Hermit. Nah, untuk sebaliknya, bentuk Hermit belum tentu echelon baris reduksi. Itu echelon baris reduksi ya. Nanti kita kasih contohnya aja ya. Nah, yang bentuk Hermit tapi bukan bentuk echelon baris reduksi itu ada. Yang bentuk echelon baris reduksi ini pasti bentuk Hermit. Nah, sebagai contoh ini ya, nanti ini contohnya ya. Contoh yang pertama, H yang pertama ini adalah bentuk Hermit. Kenapa bentuk Hermit? Yang pertama bentuknya itu segitiga atas atau diagonal ya. Ini kalau diperhatikan ini seperti diagonal. Nah, yang bentuk kedua di diagonal utamanya itu nilainya kalau nggak 0 ya 1 ya. Berarti ini kan udah nilainya 1 ya, bisa semua. Dan poin ketiga, kalau ada 0, nah ini kan di diagonal utamanya kan nggak ada 0 ya. Berarti poin ketiga bisa diabaikan. Poin ketiga itu yang ini ya. Jika ada diagonal utamanya 0, maka satu baris itu 0 semua ya. Nah, ini karena tidak ada 0, maka bisa diabaikan. Kemudian, yang diagonal utamanya nilainya 1, ya, maka satu baris di bawahnya, di kolom yang sama, di atas sama di bawah yang nilainya 1 itu harus 0. Maka ini 0, ini 0, dan ini 0 ya. Ini juga 0 ya. Maka bentuk H ini adalah bentuk Hermit. Nah, bentuk H ini seperti bentuk identitas ya. Identitas itu sama dengan Hermit ya. Identitas sama dengan Hermit. Nah, poin yang kedua, nah ini poin kedua, matriks H yang kedua.
Ini juga termasuk bentuk hermit. Kenapa termasuk? Yang pertama bentuknya sudah matriks diagonal ya, atau segitiga atas. Nah, kemudian di diagonal utamanya nilainya kalau nggak 1 ya 0. Sudah termasuk. Nah, selanjutnya poin ketiga, kalau ada 0 di sini, maka satu baris itu harus 0 semua. 0 ini berarti ini 0 dan ini 0 sudah termasuk. Kalau yang poin keempat, jika ada 1 di diagonal utama, maka atas sama bawahnya harus 0. Ini sudah termasuk 0 semua. Yang ini juga sudah termasuk 0 semua ya untuk yang baris kedua. Maka yang kedua ini termasuk bentuk hermit. Walaupun di sininya 0 ya. 0, 0 ini juga termasuk karena di sini bisa bebas ya. Nah, yang 0 sini seharusnya nilainya bisa bebas. Mau 1 mau 2 pun juga termasuk bentuk hermit. Oke, sampai sini dulu adakah yang mau ditanyakan terkait bentuk hermit? Kalau belum ada, saya panggil satu-satu ya. Kalian tinggal lanjutin bentuk hermit apa bukan. Ya. Nah, sebelum itu, ini diperhatikan dulu ya. Yang ini ya. Yang poin pertama sama poin kedua ini sudah echelon baris reduksi. Echelon baris reduksi. Bentuknya ya. Ini juga bentuknya sudah echelon baris reduksi. Nanti ada yang bentuk hermit tapi bukan echelon baris reduksi. Ada nanti. Oke, buat ini kalau tidak ada yang menanyakan, saya panggil satu-satu ya. Untuk yang ini dulu ya. Nah, siapa ya? Marta Marat apa tuh? Marat. Adakah Marta? Maratu ya? Saya. Nah, ini bentuknya apa? Jawabannya saya tunggu ya. Yang Ini nih yang ini. Kelihatan nggak? yang itu. Ya. Hermit atau bukan? Bukan. Bukan. Salahnya di mana? Itu yang bagian baris utama, baris ketiga, kolom ketiga itu kan 0. Jadi Ya. yang barisnya itu 0 semua. Kesalahan kedua apa? Ada nggak? Kesalahan kedua apa? Kesalahan kedua bentuknya segitiga atas atau diagonal kah? Segitiga bawah. Oh ya, segitiga bawah ya, betul ya. Ya. Ya, oke. Makasih ya. Nah, yang ini kesalahannya ada dua ya. Yang pertama, bentuknya itu segitiga bawah. Yang kedua, di sini seharusnya 0. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Yang ini ya. Siapa ya? Aisyah Maharani. Adakah? Ada, Pak. Oh ya. Oke, yang ini gimana Aisyah? Salah, Pak. Bukan termasuk, Pak. Untuk masuk. Kesalahannya di mana? Yang baris pertama harus baris kedua harusnya di baris pertama, Pak. Oh, ada lagi? Terus udah, Pak. Sudah ya. Nah, untuk yang ini sudah ini bentuk hermit ya, bukan ini termasuk bentuk hermit. Ini bentuk hermit. Nah, yang pertama, ini kan bentuknya segitiga atas ya, kalau kita perhatikan. Nah, ini bentuknya segitiga atas.
Yang kedua, diagonal utamanya di sini. Kalau nggak 0 ya 1 ya, sudah terpenuhi ya. Yang poin ketiga, kalau ada 0 di diagonal utama, ya ini sama ini ya, maka satu baris itu harus 0 semua. Ini 0, yang ini 0, sudah termasuk baris pertama. Baris kedua, ini 0 dan ini 0, juga sudah termasuk ya. Poin ketiga sudah terpenuhi. Di poin keempat, jika ada di diagonal utamanya nilainya 1, maka atas bawahnya juga harus 0 ya. Ini 0 sama ini 0. Maka bentuk yang ini sudah termasuk bentuk bentuk Hermit ya, tapi bukan eselan baris reduksi ya. Hermit tapi bukan eselan baris reduksi ya. Ini untuk yang ini ya, contoh ini ya. Kalau bentuk Hermit di sini ya, yang ini nggak perlu di sini untuk baris pertama kolom pertama ya. Yang ini nggak harus 1 ya. Yang penting antara 1 sama 0 nilainya. Ya, bisa 1 bisa 0 itu diperbolehkan ya. Makanya bentuk Hermit itu belum tentu eselan baris reduksi. Tapi matriks eselan baris reduksi itu sudah pasti Hermit. Oke, next ya. Lanjut yang ini. Wahyu Widuri. Adakah Wahyu? Wahyu? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Jawabannya apa, Wahyu? Sudah benar. Gimana? Bentuk Hermit. Oh ya, ini bentuk Hermit ya. Iya. Ya, ini bentuk Hermit. Termasuk bentuk eselan baris reduksi enggak? Bukan. Bukan ya. Kenapa? Karena pada baris pertamanya itu 0 semuanya. Oh iya, betul ya. Oke, makasih. Ini bentuk Hermit, tapi bukan eselan baris reduksi ya. Eselan baris reduksi. Oke, makasih. Next, yang ini ya. Aisyah Anjani, ada nggak? Ya, Pak. Ada. Ini jawabannya apa yang ini? Bentuk Hermit, Pak. Oh, ya, ini sudah termasuk bentuk Hermit ya. Eselan baris reduksi nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Next, yang terakhir ya. Bagas. Iya, Pak. Yang terakhir apa, Bagas? Bentuk Hermit, Pak. Bentuk Hermit. Ada yang lain nggak, Bagas? Benar, Pak. Poin pertama terpenuhi nggak segitiga atas ke diagonal? Terpenuhi, Pak. Terpenuhi ya. Poin kedua, diagonal utamanya kalau nggak nilainya 1 atau 0. Terpenuhi, Pak. Poin ketiga, kalau ada diagonal. Iya, Pak. Ngecen, Pak. Salah di baris kedua, harusnya 0 semua. Oh ya, oke. Ini tidak ya, oke. Ini tidak untuk Hermit karena ini seharusnya 0 ya, bukan 1. Oke. Semoga paham semua ya untuk Hermit itu seperti apa. Oke, ada mau ditanyakan lagi nggak? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Ini ada teorema ya. Jika H merupakan bentuk Hermit, maka H akan sama dengan H kuadrat atau H kuadrat akan sama dengan H. Nah, ini idempoten ya. Ini definisi idempoten. Nah, kemudian untuk sembarang matriks A yang ukurannya n kali n, maka kita akan punya matriks B yang ukurannya non singular. Sedemikian hingga B dikalikan A akan sama dengan H. Nah, H di sini adalah bentuk Hermit.
Nah, kemudian poin yang ketiga, misalkan A matriks ukuran n kali n, kita akan punya matriks B ya yang ukurannya sama tapi ini non singular. Nah, sedemikian hingga B dikalikan A ini sama dengan H, di mana H-nya ini bentuk Hermit dan matriks B-nya ini ada matriks kebalikan bersyarat ya MKB dari A, atau B-nya ini akan sama dengan A pangkat C ya. Nah, dari poin kedua dan ketiga kita akan dapat bahwa kalau kita punya B dikalikan A ini sama dengan H. Nah, B yang di sini ini ada MKB dari A. Nah, dan B-nya juga ini termasuk non singular. Ya. Nah, B-nya non singular dan B-nya ini MKU dari A jika A ini syaratnya A-nya ini harus N kali N ya. Nah, nanti kita juga akan punya B-nya juga sama N kali N ya. Nah, oke, ini untuk apa itu ya MKB-nya ya. Nah, kemudian matriks kebalikan umum dari A merupakan matriks kebalikan bersyarat ya dari A, tapi tidak berlaku sebaliknya ya, belum tentu tadi sudah dibahas. Nah, yang kemudian matriks kebalikan bersyarat ada untuk setiap matriks, tapi tidak unik ya. Nah, berarti MKB itu ya kita punya A itu ukurannya apa? A itu ya mau ukurannya berapa? Ya misalnya kan N kali N ya. Nah, ini kita akan punya matriks MKB-nya ya, matriks MKB dari A ya. Nah, itu juga ukurannya N kali N. Nah, tapi di sini bisa tidak unik. Nah, bisa unik ya. Nanti saya kasih tahu ya yang uniknya seperti apa, yang tidak uniknya seperti apa ya. Untuk yang kalau A-nya itu ukurannya N kali N. Tapi kalau A-nya itu ukurannya apa? N kali M, maka nanti MKB dari A, nah, ukurannya kayak ini M kali N ya, M kali N, maka MKB-nya N kali A dan tidak unik. Ya, kalau ukurannya berbeda, baris sama kolomnya itu pasti tidak unik MKB-nya. Tapi kalau yang ukurannya sama ya N kali N itu mesti ada dua kemungkinan, bisa unik, bisa tidak unik. Ya. Poin yang ketiga, jika A ada matriks yang ukurannya M kali N, maka matriks kebalikan bersyarat dari A yaitu A pangkat C ukurannya N dikali M. Ya, tadi udah ya ini yang di bawah. Oke, sebagai contoh ya, matriks kebalikan bersyarat ada ini ya untuk setiap matriks tapi tidak unik. Ini contohnya ya. Kan kalau contohnya ini ya, B dikalikan A, ini harus bentuknya Hermit ya. Nah, ini kita punya ini misalkan B, ini misalkan A, ini sama dengan H. Nah, kalau diperhatikan ya, A-nya sama, tapi B-nya yang berbeda ya. Ini B yang pertama, ini yang B yang kedua. Kalau kita kalikan dengan A, ternyata hasilnya seperti ini ya. 1, 0, min 1, 0, 1, 1, dan 0, 0, dan 0. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita punya B yang seperti ini. Ya. 0, min 1, 3, bla bla bla, kita kalikan dengan matriks A. Ternyata hasilnya ini Hermit ya. 1, 0, min 1, 0, 1, 1, dan 0, 0, dan 0. Bentuknya Hermit ya. Nah, dari contoh ini, ya, ternyata Hermit itu pasti unik. Atau tunggal ya bentuknya. Tunggal. Walaupun B-nya itu tidak unik ya. B-nya ini tidak unik. Nah, tapi Hermit yang kita punya akan tunggal. Ya. Nah, dari sini ya.
Berarti banyak ya informasi ya. Hermit itu pasti tunggal, walaupun B-nya itu bermacam-macam ya, pasti tunggal. A-nya tetap gitu ya. Dan yang kedua, ini berlaku ya, kalau tidak unik, B-nya itu tidak unik, ini A-nya ini berlaku untuk A-nya yang A-nya itu singular. Ya. Kalau A-nya singular, B-nya itu MKB-nya itu tidak unik. Ya, kalau A-nya singular dan bentuk Hermitnya akan tetap, ya, tetap tapi tidak identitas, tidak identitas. Nah, ini kalau A-nya singular. Kalau A-nya non singular ya, kemungkinan ini A-nya non singular ya, kita punya A non singular. Nah, berarti kan ya, kalau A-nya non singular, kita akan punya matriks B-nya ini unik. Unik yang bentuknya itu sama dengan A inverse. Ya. Dan bentuk Hermitnya ini pasti tunggal atau unik ya, atau unik. Nah, bentuk H-nya ini akan sama dengan identitas. Ini kalau A-nya itu non singular. Ya. B-nya itu pasti unik, tapi B-nya itu pasti apa namanya A inverse ya, B-nya akan sama dengan inverse, dan Hermitnya ini akan sama dengan identitas. Itu kalau A-nya non singular. Ya. Sebagai contoh, ini ya. Nah, kita punya matriks A, bentuk A-nya seperti ini, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 0. Yang ditanya tentukan MKB dan bentuk Hermitnya seperti apa. Nah, untuk mencari MKB sama bentuk Hermit, ini seperti mencari inverse dengan menggunakan OBE. Ya. Masih ingat ya? Nah, di sini ya. Ini matriks A. Ini kita identitas ya. Nah, nanti tinggal di OBE-kan saja ya. Misalkan baris pertama, baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama, dan baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Dapat seperti ini. Baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua, dan baris pertama kita tambahkan dengan 2 baris kedua. Dapatnya seperti ini. Ya. Yang terakhir, baris kedua kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini kalau diperhatikan ya, ini sudah eselon baris reduksi ya. Dan ini sudah memenuhi matriks ini ya, sudah memenuhi bentuk Hermit. Makanya ini Hermitnya ini adalah ini. Nah, yang kemudian untuk yang B-nya, ini adalah B-nya. Ya. B-nya atau MKU dari A ya. Bentuknya seperti ini ya. Yang di sebelah kanannya ya, itu berarti Hermit sih MKB dari A-nya. Ini MKB-nya ya. Matriks kebalikan misalnya. Nah, ya, ini kan bentuk Hermit itu MKB itu kan bisa dicari pakai OBE ya. Mencari inverse seperti OBE. Nah, kalau bentuk Hermitnya seperti ini ya, berarti A yang kita punya pasti singular ya. A yang kita punya ini pasti singular ya. Karena bentuk Hermitnya itu tidak identitas. Berarti karena bentuk Hermit tidak identitas, maka MKB-nya ya, MKB yang bentuknya seperti ini ada lebih dari 1 ya. Ada MKB yang lain. Nah, karena hanya singular. Sebagai contoh ya, ini kita mencari MKB yang lain. Berarti misalkan ya, baris ketiga kita tukar dengan baris pertama. Nanti dapatnya 1, 1, 0, 2, 3, 1, 1, 2, 1.
dan yang ini berapa itu? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan 0. Ya. Nah, kemudian baris ke berapa itu? Baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Baris pertamanya tetap ya, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Terus yang ini berarti 0, 0, 1, 0, 1, min 2. Dan baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama ya. Berarti dapat 0, baris ketiga ya betul ya, 1, 1, ya betul ya. Nah, berarti yang ini 1, 0, min 1. Nah, kemudian baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, dan 0. Yang ini tetap 0, 0, 1, 0, 1, min 2, 1, min 1, 1 ya? Tunggu. Iya, udah sesuai. Kemudian baris pertama kita kurangi dengan baris kedua. 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 0, 0, dan 0. Yang ini jadi 0, min 1, 3 ya. 3, 0, 1, min 2, 1, min 1, 1. Ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah matrik echelon baris reduksi ya. Karena ini matrik echelon baris reduksi, ini termasuk Hermit. Nah, kalau ini Hermit, maka yang kita punya ini adalah matriks B-nya, atau ini adalah A pangkat C atau MKB dari A ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan sebelahnya sebelumnya ya, bentuk Hermitnya ini ya, bentuk Hermit ini ternyata sama ya, Hermitnya akan tetap sama, tapi MKB-nya ini MKB-nya ya 0, 1, min 1, 3 gitu ya. Atasnya 0, 1, 0, min 1, 3, yang ini min 3, 2, 0. MKB-nya berbeda ya. Nah, dari sini ya, maka kita tahu ya, beda operasi OBE akan menghasilkan MKB yang berbeda juga ya. Kemudian ini kalau A-nya singular, kalau A-nya non singular, nah, saya tunggu ya, kalau A-nya non singular kita cari bahan. Nah, ini lagi deh. Nah, kalau A-nya non singular ya, ini kan kita OBE kan ya. Nah, nanti kan dapat sini identitas, sini adalah A inverse. Ya, ini kalau A-nya non singular. Nah, dari A non singular ini, maka kita dapat bahwa Hermitnya itu akan sama dengan identitas. A pangkat C ini akan sama dengan A inverse. Ya, atau yang ini ada MKB-nya. Oke, sampai sini dulu ya. Adakah yang mau ditanyakan terkait bentuk Hermit ya? Ini masih ukurannya N dikalikan N. Nanti kita akan bahas yang ukurannya tidak sama ya.
Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ya. Kemudian, kita punya matriks A yang ukurannya M dikalikan N, di mana barisnya itu ya lebih banyak daripada kolom. Dan dimisalkan, kita punya A0 ya. Ini ada matriks partisi A dengan 0 gitu ya. Di mana matriks 0-nya ini ukurannya M dikalikan N min N ya. Maksudnya itu, nah kalau kita punya matriks A ukurannya 5 kali 3 ya. 5 kali 3. Nah, nanti kita bukan punya A0 yang ukurannya 5 kali 5 ya. Dengan A0-nya bentuknya seperti ini. Ini A dan yang ini 0. Nah, karena A-nya 5 kali 3, nah, berarti 0-nya ini berarti 5 kali 2. Supaya dapat 5 kali 5 ya. Nah, ini ada bentuk A0-nya kalau A-nya 5 kali 3. Nah, di sini kemudian kita akan punya B0 adalah matriks yang non-singular katanya. Sehingga B0 dikalikan A0 ini akan sama dengan H. H di sini adalah bentuk Hermit. Dan B0 ini ya. B0 ini adalah matriks partisi ya, matriks partisi B dan B1. Ya, di mana ukuran B0-nya N dikalikan M. Nah, B-nya ini adalah matriks kebalikan bersyarat atau MKB dari matriks A. Ya. Dari contoh ini ya, kalau A0-nya 5 kali 5, maka kita akan punya B0-nya 5 dikali 5. Nah, yang mana B0 ini adalah matriks partisi B dan B1. Nah, B-nya ini ukurannya berapa? Berarti N dikalikan M ya. Berarti kebalikan dari A, berarti ukurannya 3 kali 5. Dan B1-nya ini adalah ukurannya 2 dikalikan 5. Nah, nanti yang kita pakai adalah yang B-nya saja ya. B di sini adalah MKB. MKB dari A. Itu ya. Nah, ini untuk mencari MKB tapi apa namanya? Ukurannya tidak sama ya. Nanti ini tetap ya masih bisa apa ini kita OBE-kan. Ini ya, ini bentuk Hermit. Nah, ini matriks A-nya. Yang ditanya adalah MKB dan bentuk Hermit. Saya tunggu dulu ya. Next ya. Tunggu. Di sini kita perhatikan ya, kita punya A ukurannya 3 kali 2. Ya, berarti kan kita buat A0 ya, yang ukurannya 3 kali 3. Nah, yang A0 ini kan partisi ya, antara A dan 0 gitu ya. Nah, karena A-nya ukurannya 3 kali 2, maka kita akan punya matriks apa? Matriks 0 ya, yang ukurannya 3 kali 1. Nanti kalau kita perhatikan ukurannya sudah pas ya 3 kali 3. Nah, sehingga nanti bentuk A0-nya seperti ini. Ya. Tinggal kita tambahkan ya sebelah kanannya. Sebelah kanan ya atau kolom terakhir itu 0. Nah, udah dapat nih A0. Berarti tinggal kita OBE-kan saja ya. Ini tinggal di OBE-kan. Yang pertama berarti sama kayak tadi ya kan ya. Di-OB-kan seperti mencari inverse. Nah, berarti yang pertama, baris kedua kita kurangi dengan dua baris pertama. Hasilnya seperti ini. Dan yang kedua, baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua.
Dan baris pertama kita tambahkan dengan baris kedua. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini kalau kita perhatikan ya, ini adalah eselon baris reduksi. Ya. Karena ini ada matriks eselon baris reduksi, ini sudah termasuk Hermit. Ya. Nah, kalau ini Hermit, maka yang ini, karena di sini A0, ya, maka yang ini kita akan punya B0. Ini adalah B0-nya ya. Nah, dari B0 sini kan B0 itu kan partisi ya antara B dan B1. Nah, nanti karena A-nya tadi berapa ya? A-nya kan ukurannya 3 kali 2. Nah, nanti kita akan punya B yang ukurannya 2 kali 3. Nah, berarti ukurannya 2 kali 3. Berarti kita ambil saja barisnya 2, kolomnya 3. Berarti ini ya. Yang ini B, yang ini adalah B1. Nah, kalau ini keseluruhan, ini adalah B0. Nah, nanti kita akan pakai yang B-nya saja. Ya. Nanti B ini, nah, nanti tinggal kita buktikan apakah memenuhi ini. A dikalikan B dikalikan A, ini harus sama dengan A. Kalau memenuhi, ya biasanya memenuhi sih ya. Nah, ini B-nya ini adalah MKB dari A ya. Kalau memenuhi ini ya, biasanya apa? Biasanya memenuhi ya. Dan MKB-nya itu enggak harus ini ya. MKB dari A ya, enggak harus ini ya bentuknya. Tadi kan karena kita tahu bahwa MKB itu tidak unik, maka kemungkinan ada bentuk yang lain ya. Tapi enggak harus ini. Nah, dan kalau memenuhi ini, B yang ini adalah MKB-nya. Kemudian, next dulu ya. Satu lagi ya. Nah, kalau kita punya matriks A, ukurannya M kali N, ya, di mana kolomnya itu lebih banyak daripada matriks, daripada barisnya, maka kita akan punya A0-nya seperti ini. Matriks partisi A dan 0. Gitu ya. Nah, sama kayak tadi ya, kalau misalkan kita punya A-nya ukurannya 4 dikalikan 6, maka kita akan punya A0 yang ukurannya 6 kali 6. Mana di sini A, dan misalnya di sini 0. A-nya berarti 4 kali 6, maka 0-nya ini 2 kali 6. Ya. Nah, dan kita misalkan kita punya B0 sama ya non singular dan memenuhi ini B0 dikali A0 sama dengan H, H-nya adalah Hermit dan B0-nya bentuknya seperti ini ya, B dikalikan B1, B partisi B dan B1 ya. Jadi yang mana B-nya adalah ukurannya N dikalikan M, B-nya adalah MKB dari A ya. Berarti kalau A-nya 6 kali 6, sini kita akan punya B sama ya 6 kali 6. Yang mana B-nya itu ada partisi, B0 ini ya. B0 itu ada partisi dari B dan B1. Nah, maka nanti B-nya ini ukurannya 6 kali 4. Dan B1-nya ukurannya 6 kali 2. Ya. Yang B-nya ini adalah MKB dari A. Ya. Ini adalah MKB dari A ya. Kalau memenuhi ini A dikalikan B dikalikan A sama dengan A. Ini kalau memenuhi ini ya. Nah, angka mencari B sama Hermitsnya tetap sama ya. Kita pakai OBE pada seperti pada mencari matriks. Nah, ini contoh ya. Tentukan matriks kebalikan bersyarat dan bentuk Hermit dari A-nya. A-nya ini ya 1, 2, 0, min 1, min 1, 1. Kalau diperhatikan, A-nya itu ukurannya 2 kali 3 ya. A-nya ukurannya 2 kali 3. Nah, berarti kita akan punya A0 berapa ya ukurannya? 3 kali 3 ya. A0 3 kali 3, bentuk A0-nya seperti ini ya. A dan 0. A-nya 2 kali 3,
Maka nolnya 1 kali 3. Nanti dapat A0-nya bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bentuk A0. Kemudian, berarti tinggal kita OB-kan saja ya. Yang kita OB-kan. Ini A0. Yang ini identitas ya. Yang pertama, baris kedua kita tambahkan baris pertama, nanti dapat hasilnya seperti ini. Yang kedua, baris ke berapa ini? Pertama, kita kurangi dengan 2 baris kedua. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Ini kalau kita perhatikan, ini Hermit ya. Ini kenapa Hermit? Ini karena bentuknya sudah hasilkan baris reduksi. Ya. Karena ini bentuk Hermit, maka yang ini adalah B0-nya. Ya. Berarti di sini kita punya B0 yang ukurannya 3 kali 3. Karena B0 itu ada partisi B dan B1. Ya. Tadi A-nya berapa ya? A-nya itu 2 kali 3. Maka nanti kita akan punya B 3 kali 2 ya. B-nya di sini 3 kali 2. Dan B1-nya ukurannya 3 kali 1. Ya. Maka nanti kalau kita ini B0, maka B-nya itu adalah 2 kolom pertama. Ini adalah B, dan yang ini adalah B1. Ya. Nah, B di sini nanti memenuhi ini ya, biasanya A dikalikan B dikalikan A, ini sama dengan A. Nah, kalau memenuhi, B-nya ini adalah MKB ya. Nah, dan bentuk Hermitnya seperti ini. Ini adalah bentuk Hermit. 1, 0, min 2, bla 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 sampai 0 dan 0. Ingat ya, bentuk Hermit ini pasti tunggal. Atau unik ya. Tapi MKB-nya, MKB dari B ini belum tentu, ini pasti tidak unik. Oke, sampai sini dulu ya untuk mencari MKB sama Hermit, tapi bentuk ukuran matriksnya berbeda gitu ya. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jam berapa ya? Wah, belum 1 jam. Pak izin mau bertanya Pak. Ya, silakan Rafael. Jadi kalau matriks 1 kali 3 gitu, nolnya sampai apa Pak? 2 baris di bawahnya Pak. Oh ya. Tunggu ya. Kalau kita punya ini ya, Matriks 1 kali 3. A-nya 1 kali 3. Ya. Maka kan kita akan punya A0-nya berapa Rafael? Ukurannya? Nolnya kira-kira itu 2 kali 3 ya. Kalau A-nya 1 kali 3, berarti A0-nya berapa? 2 kali 3. A0-nya berapa? Bukan 2 kali 3 ya, tapi 3 kali 3. Ini masih A0. Nah, nanti A0 itu kan partisi ya. A dengan matriks 0. Ya. Gitu ya. Ini karena kolomnya lebih banyak ya daripada baris. A-nya di sini 1 kali 3. A0-nya di sini 2 kali 3. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Hapus dulu deh. Hapus. Tidak ada. Sini deh. Nanti bentuk A0-nya seperti ini. Misalkan sini A, B, C, ini 0, 0 dan 0, 0, 0, 0 gitu ya. Ini ada bentuk 0 ya. Nanti ada 0-nya di sini ada 2 garis. Kita. Gimana Rafael? Jelas Pak. Makasih Pak. Oke ya, sama-sama. Next, ada lagi kah yang mau ditanyakan?
Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Kalau ini masih ada contoh soal satu lagi ya. Ini sama kayak tadi ya. Oh ya. Ini sama kayak tadi ya, tapi kita akan pakai angka OBE yang berbeda. Misalkan baris kedua kita tukar dengan baris pertama. Ya, nanti dapat min 1, min 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0. Ini berarti 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, kemudian baris pertama kita kalikan dengan min 1 ya, nanti dapat 1, 1 min 1, 1, 2, 0, 0, 0, dan 0. 0 min 1, 0. Berapa ini? 1, 0, 0, 0, 0, min 1. Min 1 sih, 1 ya, positif 1. Nah, kemudian baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Nanti dapat 1, 1, min 1, 0, 1, 1, 0, 0, dan 0 ya. Berarti yang ini 0 min 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini masih itu ya, masih belum bentuk Hermit. Berarti yang masih ya, berarti baris ke 1 kita kurangi dengan 2 baris ke 2. Nanti dapat bentuknya 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 0, 0, dan 0. Nah, kemudian ini berapa? Berarti min 1, min 2, 0, 1, 1, 0. Itu ya, betul. 0, 0, 1 ya. Nah, ini ada Hermit. Nah, yang ini adalah B0 ya. Karena B0 itu ada gabungan dari B dan B1. Nah, ya. B-nya, A-nya tadi berapa ya? A-nya 2 kali 3, maka B-nya kita akan punya 3 kali 2. Ya, berarti B-nya ini ya. Nanti dapat B-nya ini. Ini adalah B-nya. Min 1, min 2, 1, 1, 0, dan 0. Ini ada B, ini juga termasuk MKB dari A. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Hermitnya tetap sama ya. Bentuk Hermit yang ini sama bentuk Hermit yang ini tetap sama. Ya. Tapi kalau kita perhatikan juga, ini sama ya. Saya tunggu. Oke. Min 1, min 2, 0. Ini ya sama ya. Berarti kita pakai cara yang lain. Ternyata sama. Oke, berarti cara yang lain ya. Min 1, min 2, 1, 1. Oke, kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Kita hapus. Ternyata sama ya. Ini kita cari ini. Saya mau ngasih tahu yang apa? MKB-nya yang berbeda. Oke.
Nah, terus dari sini ya, misalkan berapa ya? Oh ya, baris kedua ditambahkan dengan baris pertama. Apakah sama apa enggak ya? Harusnya beda ya. Min 1, min 1, 1, 0, 1, 1, ya, 0, 0, dan 0. Yang ini berarti 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian baris baris berapa itu? Baris ke pertama kita tambahkan dengan baris kedua. Nanti dapat min 1, min 1, min 1, 0, 2. Nol, 1, 1. 0, 0, dan 0. Ini tambahkan 2, berarti 1, 2. Sama aja. B1-nya dikalikan min 1. Coba. 1, 1, 1, 0, min 2. 0, 1, 1. 0, 0, dan 0. Yang ini min 1, min 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Sama aja ya B-nya. Mungkin ada yang lain? Ada yang punya ide gitu ya, supaya kita punya B0 yang beda. Harus diapakan tuh? Ya, supaya B0-nya beda. Ini masih sama ya B0-nya sama yang tadi di awal. Oh, kita pakai pecahan lagi ya. Yuk, kita coba ya sampai dapat B-nya yang berbeda. Ini masih tidak sesuai. Hapus semua. Kalau misalkan baris pertama kita kalikan dengan baris pertama, ini tetap sama tadi ya. Baris kedua tukar dengan baris pertama. Min 1, min 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, dan 0. Terus yang ini 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian baris keduanya kita kalikan 1/2. Dan baris pertama kita kalikan negatif 1. Nanti dapat 1, 1, min 1. 1/2 0, 0. 0, 0, dan 0. Yang ini 0, min 1, 0. 1/2 0, 0. 0, 0, 1. Kemudian ini 1 ya. Kemudian baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Dikurangi dengan setengah baris pertama ya. 1, 1, min 1. 0. 1 dikurangi setengah. 1/2. Yang ini min 1/2. Positif 1/2 ya. 0, 0, dan 0. Yang ini berarti B1-nya 0, min 1, 0. 1/2 tambah 1/2, 0. 0, 0, dan 1 ya. Kemudian sama aja ya. Baris kedua 2 kita kalikan baris pertama
kita kurangi dengan 2 baris kedua. Ya. 1, 0, min 2, 0, 1/2, 1/2, 0, 0, dan 0. Nah, kemudian yang ini berarti min 1, min 2, 0, sama aja. Setengah, 0, 0, 0, dan 1. Kemudian, ketuk-ketukan ya? Sama aja ya. Baris kedua, kita kalikan 2. Nanti dapat 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, min 1, min 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Oh, ternyata sama aja ya. B0-nya tetap sama, tidak berubah. Nah, jadi kemungkinan bisa seperti ini ya carinya, tapi kemungkinan mungkin karena angka OB-nya ya kurang kompleks gitu ya, atau kurang panjang, jadinya tetap hasilnya tetap sama, ternyata B0-nya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini ada teorema ya. Untuk setiap matriks kebalikan bersyarat MKB dari AC, maka A pangkat C dikalikan A dan A dikalikan A pangkat C adalah matriks yang idempoten. Ini buktinya ya. Ini MKB berdasarkan definisi A dikalikan A pangkat C dikalikan A sama dengan A. Ini dikalikan sama AC ya, di sebelah kanan ya, di bagian sebelah kirinya, di masing-masing ruas. Nanti ini sama ini bisa kita bentuk seperti ini. Nah, nanti dapat sini A pangkat C dikalikan A kuadrat sama dengan A pangkat C. Ya, ini dari sini, ini kan definisi dari idempoten. Ya. Yang lain juga bisa ya. Kalau kita punya ini ya, A dikalikan A pangkat C dikalikan A sama dengan A. Yang ini kita kalikan AC ya. Nah, kita kalikan AC di sebelah kanan, sebelah sini ya. Ini AC sebelah kanan, ini AC sebelah kanan. Dan ini bisa kita bentuk seperti ini. Ya. Nanti dari sini dapat A dikalikan A pangkat C kuadrat. Ini akan sama dengan A pangkat C. Ini juga termasuk idempoten. Ya. Nah, kemudian ini definisi ya. Jika kita punya matriks A ukurannya n kali n dan B ini ada non singular sedemikian hingga B dikalikan A sama dengan HA. HA di sini adalah bentuk Hermit ya dari matriks A. Ini jika dan hanya jika HA-nya ini memenuhi syarat-syarat dari bentuk Hermit. Tadi ya 4 syarat tadi. Nah, yang selanjutnya kita punya A ukurannya n kali n, maka bentuk Hermitnya ini pasti tepat 1 atau Hermitnya ini tunggal ya atau unik. Kemudian Hermit HA ini dari A ya yang ukurannya n kali n akan mempunyai rank sama dari A ya. Kalau kita punya A-nya ini ranknya sama dengan 2, maka nanti rank dari HA ini juga akan sama dengan 2. Poin yang ketiga ya, matriks identitas merupakan bentuk Hermit yang non singular karena nanti determinannya ini tidak sama dengan 0 ya. Yang keempat, jika kita punya A dan B ukurannya sama ya, n kali n, dan Hermitnya juga sama. Ini jika dan hanya jika A transpose dan B transpose memiliki ruang kolom yang sama. Poin yang kelima, kita punya matriks A. Ini ranknya itu akan sama dengan jumlahan elemen diagonal pada Hermitnya ya, yang sama dengan 1.
Berarti kalau kita punya A-nya ini seperti ini ya, HA-nya itu bentuknya seperti ini ya, 1, 0, 0 ya di diagonal utamanya. Maka rank A-nya, rank A ini akan sama dengan 1 ya. Kalau ada di sini 1, maka rank A-nya ini sama dengan 2 dan seterusnya ya. Bisa kita lihat dari jumlahan elemen diagonal pada bentuk Hermitnya. Oke, sampai sini dulu ya. Adakah yang mau ditanyakan? Materinya cuma hanya sampai sini. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, ini coba ya. Dikerjakan ya. 1 sama 2. Nanti kita bahas sama-sama ya. Yang poin pertama tentukan MKB ya. MKB-nya apa ya. Sekarang deh sama Hermitnya apa. Ya. Yang poin kedua ini ya, tentukan bentuk Hermit dari A dan buktikan apakah Hermit dari A sama dengan Hermit dari BA ya. Ini B dikali A maksudnya ya gitu. Sama ini aja sekarang ya MKB-nya ya. Dan MKB dari A dan MKB-nya dari AB dari BA. Oke, ini tugasnya ya untuk responsi. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, coba dikerjakan. Nanti yang sudah bisa diupload, tapi jangan dulu meninggalkan Zoom ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oke. Yang masih bingung mungkin bisa ditanyakan ya.